Baik, perkenalkan nama saya Maria Ngongo, biasa dipanggil Mei atau juga Rambu. Saya asal dari Sumba, terlebih khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan di sini saya bekerja di bagian koperasi. Setelah mengikuti pembekalan hari ini, banyak hal yang kami dapat di sini. Bahkan ada hal-hal baru yang kami dapat. Bagaimana kami bukan hanya sekedar proses yang kami lalui hari ini itu bukan kami diajarkan bukan hanya sekedar membantu pemerintah untuk menyukseskan program makan gizi gratis ini. Namun di sisi yang lain kami menyadari bahwa ini juga merupakan suatu panggilan untuk melayani, untuk punya rasa peduli terhadap sesama. Anak muda tetap semangat dalam melayani, lebih khususnya di bagian pelayanan untuk makanan gizi gratis ini. Ya, nama saya Maria Fatima Luan, biasa dipanggil Ibu Fat. Saya dari Atambua. Saya dari dapur Kenamoris, dapur gizi Kenamoris Larosuk. Saya diberi penghargaan untuk bisa datang di sini berbagi cerita baik, berbagi pengalaman, bagaimana menjalankan dapur bersama tenaga kerja di sana dengan spirit pelayanan. Nah, kebetulan juga saya ini bagian daripada sebuah yayasan. Saya adalah volunteer Yayasan Wadah, dan pada suatu waktu saya didatangi oleh keluarga dari Yayasan Ben Sufa ke Atambua. Di sana mungkin mereka melihat sesuatu yang agak berbeda, sehingga kemudian mereka minta, bolehkah Yayasan Wadah ke Kupang untuk bisa berbagi praktek baik. Ya, dengan semangat pelayanan juga, dan kemudian juga dengan mentor kami itu Romo Leo Mari. Kemudian saya diminta untuk datang, sehingga pada hari ini saya ke sini. Tidak banyak hal yang saya bicarakan, tapi saya berbicarakan realita. Apa yang sudah kami lakukan, tapi jauh sebelum kami lakukan, yaitu pelayanan, bagaimana memberdayakan masyarakat kecil yang termarginalkan. Mereka melakukan banyak hal dari potensi diri mereka. Kami bersama menggali potensi mereka, sehingga ketika program nasional ini keluar, saya melihat bahwa mereka siap dari sisi karakter, dari sisi semangat, dan dari sisi bagaimana membangun daerahnya. Background mereka itu rata-rata adalah petani, peternak, ojek, pengangguran, ibu rumah tangga. Namun karena dengan adanya MBG, di mana peranan-peranan pekerja itu dengan berbagai divisi, sehingga memudahkan kami untuk menempatkan mereka di divisi-divisi itu sesuai dengan mereka kompetensi. Dan mereka terbentuk karena pelayanan itu bagaimana dengan komitmen, gotong royong, kebersamaan, ketulus, keikhlasan, kejujuran. Dari dasar itu yang sudah betul-betul melekat pada diri mereka, sehingga ketika dapur itu berdiri, dapur gedung itu adalah hasil gotong royong. Walaupun kami pertama awal mulanya dari keluarga Melati Atambua, bersama-sama menyediakan sarana itu, bergotong royong, dan ketika semua sudah jadi, kami didukung dengan fasilitas dan kesempatan oleh Yayasan Wadah, yaitu Ibu Ani Hasim Joyo Hadi Kusumo. Jadi sudah jalan sekarang? Sudah. Dapurnya apa nama mereka? Ya. Dapur nama mereka punya namanya apa? Dapur gizi Kenamoris. Ya. Mama kalau ke sini apa kesannya soal dapur yang ada di sini? Saya ketika datang ke sini, saya kaget. Dapur ini luar biasa dengan background keluarga yang sebenarnya mempunyai kemampuan yang tidak diragukan. Tapi saya melihat di sini ada bagaimana semangat untuk memberi, semangat untuk memberdayakan masyarakat, dan semangat untuk mau melakukan sesuatu berbagi dari apa yang mereka miliki. Saya melihat dari sini bahwa gedungnya itu di atas standar BGN, luas lahan, sarana prasarana. Itu saya melihat ini salah satu potensi bagaimana mereka memberdayakan masyarakat, terutama anak-anak muda. Karena saya lihat sini agak spesifik, agak sedikit berbeda dengan dapur kami orang muda di sini. Dengan latar background ada yang sarjana, bahkan ex-frater.
Jadi mungkin dari sisi karakter mereka mungkin tidak susah karena membangun dapur itu semua dari hati. Ya. Soal kelayakan memang Dapur ini sangat layak dan sebenarnya siap segera. Ya, pelatihan awal kita rencanakan tiga hari, ya 3 hari dan 2 malam. Tapi kita karena banyak kesibukan, ya, kita padatkan jadi 1 hari. Ini memang sesuatu yang tidak lazim. Ya. Kita buat itu karena kita merasa bahwa pertama ini program besar, ya, program besar yang bertanggung jawab untuk pelayanan kebutuhan gizi anak-anak di sekolah-sekolah, dan kita rasa bahwa pelayanan pemenuhan kebutuhan gizi ini sesuatu yang sangat penting dan berkaitan dengan pelayanan. Ya. Jadi pelayanan terbaik itu bukan datang dari orang pintar, tapi juga tidak datang dari orang yang asal-asalan gitu. Ya, harus dipersiapkan. Persiapan terutama itu berkait dengan persiapan hati, persiapan kepedulian gitu. Jadi bagaimana kita membantu mereka untuk melihat dasar motivasi keterlibatan mereka, untuk apa mereka terlibat, untuk pelayanan, dan bagaimana mereka dapat melakukan pelayanan terbaik. Sehingga kita dalam 1 hari ini kita memberikan penguatan tentang motivasi keterlibatan. Ya, tentu saja ada motivasi yang beragam, tapi kita berusaha untuk mengarahkan supaya motivasi dan kepentingan tiap-tiap orang itu harus disatukan, dipertemukan. Dan itu dalam kepedulian yang terbaik untuk pemenuhan gizi anak-anak melalui program ini. Ya. Tetapi juga sebenarnya di samping itu, dengan ini secara perlahan kita mau membentuk kesatuan kerja mereka di SPPG ini, dapur ini, sebagai satu komunitas pelayanan. Jadi mereka terlibat dalam satu pelayanan, dan sejak awal itu dikuatkan komitmen bersama mereka untuk melakukan pelayanan. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik Pak. Memang untuk dapur Kelapa Lima ini kami memang membuat sesuatu yang beda. Tidak ada sih di dalam, tapi kami memang mau mengadakan ini untuk pembekalan lebih kepada staf, kepada tim relawan, supaya mereka lebih mengerti, memahami tugas, dan sekaligus memotivasi mereka untuk bekerja menjadi bagian dari dapur Kelapa Lima gitu. Jadi untuk motivasi untuk teman-teman tim relawan dan pekerjaan yang mereka dapat itu gitu. Kami sudah dapat SPPI, tidak ada kendala lagi, dan sekarang hanya menunggu saja proses administrasi dari pusat, Pak. Gitu.